seorang anak muda atau anak cewek ini, gadis nih, anak gadis minta izin sama bapaknya. Pak, nanti malam kan malam minggu nih, aku izin ya pulang ya. Jam berapa? Jam 5 pagi. Kira-kira bakalan diizinin nggak sama bapaknya? Halo Kopiers, balik lagi bersama gue Peter di Kongko Property. Kali ini gue akan membahas tentang taktik persuasi seperti yang gue janjikan di konten sebelumnya. Gue akan sharing tentang taktik persuasi. Ya, asik ya kata-katanya. Taktik persuasi itu kalau buat yang kurang paham ya, persuasi apa? Persuasi itu membujuk, bahasanya lebih gampangnya ya. Membujuk customer secara halus, secara soft supaya bisa ngikutin, dia mau ikutin apa dan mau kita, kehendak kita bisa mendrive mereka ke produk yang kita mau jual. Itu meaningnya. Taktik persuasi yang pertama adalah menggunakan alasan untuk meminta sesuatu. Ini gue mau cerita tentang ada sedikit eksperimen yang dilakukan oleh psikolog sosial di Universitas Harvard tuh di Amerika tuh, namanya Ellen Langer. Eksperimennya dia itu melakukan sesuatu dengan responden, seperti dia masuk dalam satu antrian fotokopi. Pada saat dia mau fotokopi, ada mengantri orang. Nah, tes yang pertama adalah dia meminta izin kepada mereka semua untuk nyelang lah ya, ibaratnya men-skip men-skip untuk mendahului mereka semua untuk fotokopi. Nah, teknik yang dia pakai ini untuk persuasi ini, dia bilang begini ke para antrian tersebut, tolong saya mau memfotokopi karena dia kejelasin alasannya tuh, karena saya lagi terburu-buru dan 90% orang mengizinkan dia didahulukan oleh dia. 94%. Artinya dari 100 orang, 94 orangnya setuju kalau dia duluan yang pakai mesin fotokopi. Nah, oke. Tes yang kedua adalah dia meminta tanpa menyebutkan alasannya kenapa dia harus duluan. Dan yang mengizinkan itu hanya 60%. Gitu loh. Jadi yang pertama tadi ada 94% karena dia sebutin alasannya, karena gue lagi buru-buru nih. Nah, yang kedua dia tes lagi tanpa menyebutkan alasannya, 60% orang mengizinkannya. Nah, ini karena dia mungkin karena dia perempuan kali ya. Nah, yang ketiga dia diizinkan karena menyebutkan alasannya lebih spesifik. Jumlah kopiannya yang diperlukan, misalnya, gue buru-buru nih karena gue harus mengcopy sejumlah 50 halaman gitu. Nah, tadi kan 94, terus yang kedua adalah 60%. Nah, ini naik lagi nih jadi 93%. Nah, poinnya, orang itu kalau kita mintain sesuatu, poinnya nih maksudnya nih, kalau kita sebutkan alasannya, dia akan cenderung memberikan atau dia akan mengizinkannya, mengabulkannya gitu. Tapi kalau kita nggak sebutin alasannya, akan semakin kecil kemungkinan dikabulkan atau diizinkan. Nah, seperti itu. Jadi taktik persuasi ini kita bisa pakai nih. Kita bisa pakai taktik ini untuk membujuk customer. Kita gunakan dalam proses penjualan. Maksudnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang B. Tadi kan kita menggunakan alasan untuk meminta sesuatu. Nah, yang kedua adalah ini taktik, namanya ini dari luar, namanya door in the face tactics. Jadi ibaratnya taktik itu di depan muka katanya. Nah, gue nggak ngerti dah kenapa dia bisa bilang door in the face tactic. Tapi intinya adalah taktik door in the face ini dia bilang begini, kalau lo mau minta ke customer sesuatu, lo harus minta yang lebih besar dulu. Setelah minta yang lebih besar kan ditolak tuh, terus ditolak, minta yang lebih cukup besar di bawahnya, ditolak lagi, ya kan? Baru lu minta yang lebih kecil di antara yang dua tadi, yang paling kecil,
ya pasti dia akan merasa nggak enak karena sudah ditolak 2 kali. Pasti dia karena permintaannya lebih kecil, dia akan mengabulkannya, biasanya seperti itu. Dalam rumus secara psikologi mereka bisa dipengaruhi dengan taktik seperti itu. Jadi contohnya kayak begini, misalnya nih ya, seorang anak muda atau anak cewek ini, anak gadis minta izin sama bapaknya, "Pak, nanti malam kan malam minggu nih, aku izin ya pulang ya, jam berapa? Jam 5 pagi. Kira-kira bakalan diizinin sama bapaknya? Ya nggak bakalan kan, pastinya kan. Lalu dia bilang lagi yang tadi, seperti yang tadi gue bilang, dia pakai trik yang kedua, yaitu dengan ukuran yang cukup besar. Tadi kan besar sekali permintaannya, kita yang cukup besar. Yang kedua, dia ya udah deh nggak boleh, maksudnya si bapaknya bilang nggak boleh, lu nggak boleh jam 5 pagi pulangnya. Ya udah kalau gitu pulang jam 12, sama juga nggak boleh, bapaknya nggak bakalan izinin. Oke, kalau gitu gue pulang jam 9 aja deh kalau kayak gitu. Bapaknya izinin akhirnya. Karena itu cukup masuk akal. Targetnya sebenarnya dia pengen pulang jam 9 atau jam 10 padahal. Karena mulai dari jam 5 sore kah atau jam 6 sore kah gitu. Jadi poinnya mengerti tentang customer itu juga sama, mirip gitu. Jadi ini kan kita kasih respondennya terhadap manusia ya, respondennya risetnya kepada manusia. Nah demikian juga karakteristik daripada psikologi manusia seperti itu. Jadi minta yang besar, cukup besar, yang kecil di antara yang besar tadi 2 itu. Padahal target kita adalah yang kecil tadi. Jadi kita supaya dikabulkan permintaan kita harus mulainya dari besar dulu supaya mereka menolak. Dan yang kedua adalah menolak. Nah yang ketiga dia merasa nggak enak untuk menolak gitu loh. Jadi itulah trik dari psikologinya. Yang pertama adalah trik dari psikologi taktik persuasi. Yang pertama menggunakan alasan untuk meminta sesuatu, dan yang kedua adalah taktik door in the face. Demikian sharing session tentang taktik persuasi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi di komentar. Kalau ada yang kurang berkenan juga sama, tolong dikoreksi, tolong dimaafkan. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan komen. Klik tombol loncengnya dan supaya kita bisa lebih baik lagi untuk menyampaikan dan membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Salam kopi, sukses selalu.